Hai, jumpa lagi dengan saya Lydia dalam All About Snacks in 5 Minutes. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan tonton sampai selesai. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang morfologi ular atau ciri-ciri ular. Nah, ular itu apa sih? Kok disebut ular? Yang pasti ular adalah masuk kelas reptilia. Di kelas ini kelas dari vertebrata. Vertebrata itu berarti dia punya tulang belakang. Seperti kita punya tulang belakang. Jadi ular punya tulang belakang dengan sepasang tulang rusuk di setiap ruas tulang belakang. Jadi tubuh ular memanjang itu di setiap ruasnya itu ada tulang rusuknya. Ya. Kemudian ular itu bernafas dengan paru-paru, tidak dengan insang. Jadi yang ular laut itu bernafas dengan paru-paru, tetap dengan paru-paru. Ya, kemudian ular itu tubuhnya tidak berambut atau berbulu, tapi tertutup oleh sisik. Sisik ini terbentuk dari lapisan tanduk. Nah, sisik ini berfungsi untuk mencegah penguapan dari dalam tubuh ular. Jadi mencegah penguapan. Itu makanya ular itu bisa tidak minum dalam waktu yang lumayan lama. Kalau kita nggak bisa, kita harus sering minum. Karena apa? Tubuh kita apa akan karena ada pori-porinya, terus kita juga kalau panas dikit kita akan keluar keringat, nah itu akan menguap. Nah, kita makanya harus sering minum. Kalau ular tidak. Kemudian tubuh ular itu memanjang, ya, memanjang seperti ini. Nah, ini ya, tubuh ular ini memanjang seperti ini. Jadi kalau untuk mengukur ular yang disebut panjang badan, panjang tubuh itu diukur dari ujung kepala sampai kloaka. Kloaka itu anus, ya, sampai sini. Kemudian panjang ekor diukur dari kloaka sampai ujung ekor. Itu cara untuk mengukur tubuh ular. Kemudian ular ini eh, memiliki penampang melintang itu membulat, ya, bulat. Jadi penampang melintang itu diambil saat tubuh ular kalau dipotong tengah gitu. Nah, kita lihat itu penampang melintang membulat. Kemudian yang harus teman-teman perhatikan adalah tidak semua binatang yang memiliki tubuh memanjang dan membulat itu ular. Contohnya, satu, belut. Belut itu tubuhnya memanjang, tapi itu bukan ular. Itu termasuk dalam ikan. Kemudian ada sesilian. Sesilian yang seperti cacing mungkin teman-teman jarang lihat. Ini masuk ke amfibi. Kemudian ada lagi cacing. Nah, cacing juga tubuhnya membulat, tapi itu bukan ular. Jadi cacing ini masuk dalam apa ya? Bukan insekta ya? Apa? Bukan. Ya, yang pasti bukan ular lah ya. Kemudian juga ada lagi legless lizard. Legless lizard itu kadal yang tidak berkaki. Jadi ada kadal yang tidak berkaki. Ini mirip dengan ular, tapi ini maksudnya kadal. Nah, itu contoh aja ya. Oke. Nah, ditambah lagi ular itu adalah binatang yang tidak mempunyai ekstremitas luar, alat gerak. Seperti kita, alat geraknya adalah tangan, kaki, ini alat gerak. Kalau ular tidak. Nah, terus gimana cara ular berjalan? Nah, itu tadi di tubuhnya itu ada rusuk yang terhubung oleh otot. Nah, itu nanti itu yang akan bergerak. Jadi, tulang rusuknya itu akan bergerak dengan menggunakan otot perutnya. Nah, itu cara ular bergerak. Kemudian, ukuran tubuh ular. Nah, ular itu ukurannya dari yang terkecil itu kurang lebih 10 cm dengan besar kira-kira bisa masuk ke dalam lubang pensil ya. Kalau pensil isinya diambil, nah itu ular bisa masuk ke situ. Itu ular terkecilnya.
Ya, contohnya Ramputiplops braminus itu atau ular kisi. Orang kalau di kebun kadang kita ketemu itu dipikirnya bukan ular karena kecil sekali, ya. Kalau mau lihat boleh, saya punya awetannya. Dan ukuran yang terpanjang itu bisa sampai 9 meter. Contohnya adalah ular piton reticulatus. Bahkan yang pernah ditemukan bisa sampai 15 meter. Oke, jadi kalau untuk panjang itu piton reticulatus, kalau besar itu anaconda. Sampai di sini dulu materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan share. Juga aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Dah.